Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ais Ndewi NPM 19220019 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammad Metro. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam hingga tahun 1908 yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Sumiatun MPD. Di sini saya akan membahas perihal masa pemerintahan Raffles. Thomas Stamford Raffles adalah seorang yang kurang mempunyai karakter hebat, tapi cukup bijaksana untuk lebih memilih reputasi dalam sejarah daripada penghasilan material sesaat. Yang bernama lengkap Thomas Stamford Bringley Raffles ini lahir 6 Juli 1781 berkewarganegaraan Inggris. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terbesar. Ia juga dikatakan pendiri kota dan negara kota Singapura. Raffles menegosiasikan perdamaian dan beberapa operasi militer kepada sejumlah penguasa lokal yang dianggap menentang kerajaan Inggris. Salah satu operasi militer yang terjadi pada 21 Juni 1812 ketika Raffles memerintahkan serangan ke Yogyakarta. Ketika itu, Keraton Yogyakarta merupakan salah satu dari dua kerajaan lokal terkuat yang ada di Pulau Jawa. Serangan Inggris membuat keraton rusak parah sehingga Raffles juga memerintahkan ekspedisi militer ke Palembang untuk menggulingkan pemerintahan Sultan Mahmud Baharudin II dan merebut Pulau Bangka. Keberhasilan Inggris dalam ekspedisinya ini membawa nama Raffles menjadi semakin dikenal dan tidak kalah pentingnya adalah melejitnya karir Raffles yang semakin tinggi di usianya yang masih muda. Itu disebabkan karena pemerintahan Inggris mempercayakan semua kendali di Nusantara kepada Raffles. Pada tanggal 18 September 1811, Inggris mulai menguasai Nusantara dengan menyerahkan Gubernur Jenderal Jackson yang ditandai dengan kapitulasi Tuntang. Isi dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut, di mana 1. Seluruh Pulau Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. 2. Seluruh tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus. Dan 4. Semua utang pemerintahan Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Raffles memegang 3 prinsip, diantaranya 1. Segala bentuk kerja rodi dan menyerahnya wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintahan kolonial. Dan yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintahan, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Raffles pun memiliki beberapa kebijakan. Di antaranya 1 di bidang biografi pemerintahan, itu ada Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan yang terdiri atas beberapa distrik. Lalu kedua ada bidang ekonomi dan keuangan, di mana Raffles berusaha menjalankan beberapa kebijakan untuk memajukan perekonomian di Hindia Belanda. Di mana kebijakan pemerintahan Raffles di bidang ekonomi ini salah satunya melaksanakan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Ada penghapusan penyerahan wajib hasil bumi, lalu penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Lalu di bidang hukum itu menurut Raffles, pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, benteng itu harus sama bagi setiap warga negaranya. Lalu untuk bidang sosial itu ada penghapusan kerja rodi atau kerja paksa, lalu ada penghapusan perbudakan. Lalu di bidang ilmu pengetahuan itu dituliskannya buku berjudul History of Java Raffles yang dibantu oleh Raden Aryo Notodiningrat dan Bupati Sumeneb Notokusuma II dalam penulisan buku tersebut, di mana memberikan bantuan kepada John Carpenter atau residen Yogyakarta untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku History of East Indian Archipelago yang diterbitkan dalam jilid di Edinburgh pada tahun 1820. Lalu aktif mendukung Batavians Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi, lalu dirintisnya kebun raya Bogor. Lalu pada tahun 1815, Raffles ditarik dan digantikan oleh Jan Vendel, di mana keputusan tersebut dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Belanda. Penyerahan itu sesuai dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada tahun 1814 menjelang berakhirnya perang Napoleon di Eropa. Pada 15 Oktober 1817, Raffles mendapatkan mandat sebagai Gubernur Jenderal
di Banjolen atau kini disebut Bengkulu. Di mana dengan adanya Convention of London pada tahun 1814, perjanjian tersebut ditandatangani oleh wakil Belanda dan Inggris yang isinya yaitu 1. Indonesia dikembalikan kepada Belanda. 2. Jajahan Belanda seperti Thailand, Kaap Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris. Lalu yang ketiga, Cochin atau di pantai Malabar itu diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Kemudian Raffles diangkat sebagai gubernur di Bengkulu yang meliputi wilayah Bangka dan Belitung. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan tentang pemerintahan Raffles di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.